Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini, pekan-pekan ini kita dengar berita tentang PHK massal. Banyak dari rakyat Indonesia ketakutan. Mau kerja di mana? Bagaimana? Ya, pokoknya apa? Kaitan urusan dunianya mereka ketakutan dalam urusan ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya itu sudah menyampaikan ya kaitan penghalang PHK. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong agama kalian. Menolong kalian. Menolong agama kalian bagaimana caranya? Apakah Allah perlu bantuan? Bukan maksudnya. Yaitu apa? Kita sebagai seorang muslim jalankan kewajiban kita. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti sama orang tua, zakat, menuntut ilmu, itu kewajiban. Ya, seorang menolong agama Allah ialah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disuruh-suruh ketika seorang itu menjalankan ya pertolongan atau menjalankan ialah agamanya, dia kembali ya kebaikannya kembali ke dirinya. Ketika seorang itu menjauhi, lalai dari ya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan agamanya, ya jangan salahkan. Ya, seorang memiliki jabatan yang tinggi akan ambruk, akan hancur ketika jabatannya itu dipakai untuk merusak dakwah. Untuk apa? Menghalau dakwah, untuk membubarkan dakwah, untuk kebaikan. Begitu juga kebalikannya. Ketika seorang dia memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, kemudian apa? Digunakan untuk menolong agama Allah. Dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal pun digoncang seberapapun jabatannya itu tidak akan hancur, akan lengser, tidak mungkin. Karena apa? Ya, seorang itu menolong agama Allah. Nabi SAW bersabda, "Ta'arraf ilallahi farraha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika longgarmu, maka Allah akan mengenalmu ketika sempitmu, ketika paceklik, ketika engkau sulit ekonomimu. Ketika sehat kita kemana? Ketika kita kaya kemana? Ketika kita punya jabatan kemana? Lalu di saat itu diambil, semua itu diambil, barulah apa? Ya Allah, saya mohon ampun ya Allah seperti ini. Kemudian ingin buru-buru diangkat kesulitannya. Ya tidak seperti itu. Sebagaimana ketika seorang itu ketika punya duit, ya waktunya longgar, sehatnya masih ada, dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kesulitan, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan segera mendengar. Allah akan segera mengangkat kesulitannya. Sebagai penutup nasihat ini, dalam hadis yang lain Nabi juga sudah mengingatkan, nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas as-siha wal faragh. Ya, dua nikmat yang kebanyakan dari manusia itu lalai ya dari mensyukurinya. Dan salah satu bersyukur ketika diberikan dua nikmat ialah sehat wal faragh, waktu luang. Itu apa? Digunakan untuk taat kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ketika ya setiap hari sholat 5 waktu, Jumat sholat Jumat, masuk Ramadan puasa Ramadan, ketika ada zakat dia menjalankan zakat, ketika dia itu apa? Idul Adha dia berkurban, ketika apa? Dia memang ada kemampuan untuk hal itu.
Begitu juga yang tidak kalah pentingnya ialah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama fardu ain, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Siapa yang tidak menuntut ilmu dia berdosa. Sebagaimana seorang itu apa? Ya, tidak sholat subuh, dia dosa. Tidak bisa digantikan dengan amal yang lain. Tidak bisa. Seorang tidak menuntut ilmu sama dosa seperti seorang meninggalkan ya sholat 5 waktu. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, tidak takut dengan istilah perang dagang antara ya Cina dan Amerika. Bagaimana nasib Indonesia? Jangan ikuti berita-berita seperti itu. Ikutilah berita langit dengan belajar iman yang benar, belajar tauhid yang benar, belajar akidah yang benar, belajar Islam yang benar. Semua itu karena kesalahan dari siapa? Dari ya tangan-tangan jahat manusia. Maka kembalilah ke agama, ajaran agama kita sebagai seorang muslim. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.